Film ini merupakan adaptasi memoir seorang project manager di Yahoo, Matthew Laughlin, setelah ditinggal mati sang istri akibat emboli paru-paru beberapa saat setelah melahirkan putri mereka. Menjadi orang tua baru adalah pengalaman baru bagi Matt, apalagi menjadi orang tua tunggal, dan itu sangatlah tidak mudah baginya. Ibu dan mertuanya menyarankan agar Matt sebaiknya pindah ke Minnesota di mana mereka tinggal agar mereka bisa membantu Matt untuk mengurus Maddie, anaknya. Matt menolak usul mereka. Marian, ibu mertuanya yang agak agresif ini sedikit memaksa dan memojokkannya. Hal ini tentu saja membuat Matt kesal dan berkeras bahwa dialah yang akan mengambil tanggung jawab untuk membesarkan Maddie sendirian. Mike, ayah mertuanya yang jauh lebih sabar dan bijaksana, menghargai keputusan Matt dan menasehatinya bahwa menjadi orang tua itu tidaklah mudah. Namun Matt pasti bisa menjadi orang tua yang baik asalkan mau terus belajar. Everything perfect. Matt beruntung memiliki atasan yang sangat pengertian. Matt meminta kelonggaran agar dirinya bisa bekerja dari rumah saja dan bersedia untuk datang ke kantor apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi membawa serta juga bayinya. Howard mengatakan kalau membesarkan anak itu sangatlah sulit, itu akan membuatnya kelelahan. Matt yang tidak sabaran ini sama sekali belum mengerti cara mengasuh bayi. Dia tidak tahu cara melipat kereta bayi. Matt orangnya kurang cekatan. Ibunya dan Marian mengambil alih tugas itu dengan tujuan untuk lebih meringankan bebannya dan Maddie bisa lebih terawat. Namun Matt justru tidak menyukai hal ini. Dia kesal dianggap tidak mampu memainkan peran sebagai ayah. Dia meminta supaya ibunya dan Marian sebaiknya pulang dan mempercayakan saja Maddie sepenuhnya dalam asuhannya. Matt mengatakan dia berjanji akan selalu mengabari Marian keadaan Maddie. Marian sedikit ngotot dan mengancam bila Matt tidak bisa merawat Maddie dengan baik, Matt harus pindah ke Minnesota dan menyerahkan Maddie dalam asuhan mereka. Mendengar tantangan ini, Matt setuju. Ibu dan mertuanya pun akhirnya pulang. Betapa senangnya Matt. Matt mengalami kesulitan mengasuh Maddie, namun dia terus belajar bagaimana caranya mengganti popok, membuat susu, menggunting kuku. Sekali-sekali Matt membawa Maddie ke kantor, belanja bersama, bermain basket bersama teman-temannya, meluangkan waktu ke perpustakaan anak, ziarah ke makam Liz, istrinya. Matt punya 2 orang teman dekat, masing-masing memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan sangat kocak, sama halnya dengan Matt. Jordan yang suka asal ngomong sering beradu argumen tetapi sableng. Oscar teman sekerjanya yang suka makan dan kadang tidak tahu malu. Sebagai teman baik, keduanya sering menghabiskan waktu bersama-sama dengan Matt. Dalam proses pertumbuhannya, Maddie semakin rewel. Matt dibuat bingung dan kelabakan. Dia mencari bantuan dari sebuah grup yang terdiri dari ibu-ibu yang baru pertama sekali punya anak. Dia diberitahukan kalau anaknya sedang mengalami kolik akibat gangguan pencernaan. Salah seorang ibu menyarankan agar Matt menggunakan white noise. Dalam kebingungannya, Matt kembali pulang. Ketika Matt ingin membersihkan rumahnya, secara kebetulan suara vacuum cleaner membuat Maddie tenang. Matt berhasil. Matt yang sangat kelelahan ini tertidur pada saat meeting di tempat kerja. Saat dia diminta untuk mempresentasikan pekerjaannya, sayup-sayup dia mendengar Maddie menangis karena kolik dan spontan saja dia meninggalkan ruang meeting.
Untung saja kliennya kali ini sangat pengertian dan memberikannya saran agar Matt menggunakan aplikasi white noise dan kontak kulit dengan Maddie agar dia kembali tenang. Meeting berjalan dengan baik. Kliennya pun senang. Howard sangat mengkhawatirkan Matt. Demi menjaga kenyamanan di tempat kerja, dia menyarankan agar Matt menggunakan jasa babysitter. Matt mengikuti saran pimpinannya. Dia menyewa seorang babysitter untuk menjaga Maddie. Matt pun akhirnya punya waktu luang untuk bersenang-senang dengan Jordan temannya, namun dia merasa janggal dan tidak bisa menikmati waktu santainya. Matt selalu memikirkan anaknya. Dia pun memilih untuk segera pulang menemui Maddie dan tidak menggunakan jasa babysitter lagi. Suatu hari tiba-tiba Marian datang berkunjung. Waktunya untuk membawa Maddie ke dokter. Matt yang nyaris saja lupa dengan kelabakan mempersiapkan diri. Mereka pun berangkat. Dokter mengatakan kalau Maddie baik-baik saja. Berat badannya dan tingginya naik. Mendengar ini, Marian pun merasa lega. Dia pun menyadari kalau Matt ternyata mampu merawat Maddie dengan baik. Marian pun segera kembali ke Minnesota. Namun sebelum berangkat, Marian mengingatkan agar Maddie nanti harus dibaptis di Minnesota, di gereja Saint Augustine, 3 minggu lagi. Waktunya pun tiba. Matt berangkat ke Minnesota untuk pembaptisan Maddie. Kedatangannya ini juga membuat kenangannya akan Liz kembali muncul. Hubungannya dengan Marian pun kian membaik. Marian meminta agar Matt dan Maddie bisa lebih sering berkunjung. Matt juga menyempatkan diri untuk meluangkan waktu bersama ibunya yang juga adalah seorang orang tua tunggal. Matt berjanji dia akan menjadi orang tua yang baik seperti ibunya dan membesarkan Maddie dengan benar. Waktu pun berjalan. Maddie tumbuh menjadi seorang anak yang menggemaskan, lucu dan tomboy. Maddie bersekolah di sekolah yang sudah direncanakan oleh Liz dulu. Lucunya, di sekolah, dia lebih suka memakai celana panjang daripada rok. Tentu saja pihak sekolah sangat keberatan. Tetapi Matt berusaha menghindar setiap kali diajak untuk mendiskusikannya. Maddie juga sering bermain kartu bersama Matt, Jordan, dan Oscar, bahkan sangat mahir. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun seorang anak bernama Oliver, Matt berkenalan dengan seorang wanita bernama Lizzie. Matt sedikit terkejut karena hampir sama dengan nama almarhum istrinya. Ternyata ini adalah sebuah perjodohan yang direncanakan oleh Oscar dan teman-temannya. Matt dan Liz menyadari hal ini dan berlaku dewasa dalam menyikapinya. Liz adalah seorang animator. Salah satu karyanya adalah sebuah film animasi televisi yang berjudul Lucky Jim yang sedikit vulgar. Ternyata Maddie dan Jordan senang menyaksikan tayangan televisi ini. Matt tentu saja sedikit khawatir. Ditambah lagi dengan Jordan yang suka asal ngomong dengan pikirannya yang suka ngelantur. Maddie yang suka memakai celana ini tentu saja menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Maddie membalasnya dengan kata-kata yang sedikit kasar. Alhasil, Matt dipanggil oleh pimpinan sekolah untuk membicarakan peraturan berpakaian seorang murid. Matt tidak punya pilihan. Dia harus bisa membuat Maddie memakai rok ke sekolah. Dia berusaha pelan-pelan membujuk Maddie, namun Maddie lebih menyukai menggunakan pakaian dalam laki-laki daripada perempuan. Melihat reaksi anaknya ini, Matt kembali tidak ambil pusing dengan peringatan sekolah. Suatu hari, Matt mengatakan kepada Maddie bahwa dia akan keluar bersama seorang wanita. Maddie sama sekali tidak keberatan. Matt memberikannya hadiah sebuah kalung milik Liz. Rose, seorang pengasuh, menjaga Maddie sampai Matt pulang. Kencan pertama Matt dan Liz berjalan dengan baik. Liz kagum dengan Matt yang mampu membesarkan Maddie dengan baik. Padahal Matt sama sekali tidak mengenal figur seorang ayah. Dia dibesarkan oleh seorang ibu. Ayahnya meninggalkannya pada masa kecilnya. Yang dia tahu adalah dia belajar dari kehidupan ayahnya yang tidak beres itu dan tidak akan meniru ayahnya. Maddie yang bawel ini sedikit kesal kalau ayahnya pulang telat.
Hubungan Matt dan Liz kian akrab. Mereka lebih banyak meluangkan waktu bersama-sama. Hal ini tentu saja membuat waktu Matt bersama Maddie berkurang. Maddie agak kesal karena ayahnya tak menonton pertandingan sepak bolanya. Terkadang dia sengaja mengganggu Matt yang sedang kerja untuk meminta perhatiannya. Matt yang menyadari hal ini terus belajar untuk meluangkan waktu bersama Maddie. Baginya, Maddie tetap adalah prioritasnya. Pada suatu malam minggu, Matt ada janji kencan dengan Liz. Maddie menginap di rumah Jennifer temannya. Maddie melihat bagaimana Jennifer diperlakukan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Matt mengatakan kepada Liz yang sekarang dipanggilnya dengan nama Swan ini kalau dia sangat memprioritaskan Maddie dalam hidupnya. Swan sama sekali tidak keberatan. Justru inilah yang dia suka dari Matt, seorang pria yang bertanggung jawab. Dalam suatu kesempatan bersama Maddie di karnaval, Matt mencoba untuk membicarakan hal yang serius kepada Maddie, namun Maddie selalu menghindar. Suatu hari, Matt mengajak Maddie untuk berkenalan dengan Swan yang selama ini dikencaninya. Maddie sedikit kelihatan agak canggung. Dalam setiap kesempatan, Swan berusaha untuk mendekati Maddie dan membangun komunikasi dengannya. Swan berhasil memenangkan hati Maddie. Swan adalah seorang perempuan yang legowo dan menerima kondisi Matt apa adanya. Maddie pun langsung jatuh hati pada sosok Swan. Suatu hari, Maddie dipanggil oleh kepala sekolah dan diberitahukan kalau dia harus mengikuti peraturan sekolah. Dengan terpaksa, Maddie mengenakan rok. Ketika jam bermain, teman-temannya melihat pakaian dalam pria yang dikenakannya. Otomatis dia menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Maddie pun marah, namun dia terjatuh dan cedera. Matt yang sedang bersama Swan tidak menyadari adanya panggilan pada teleponnya. Dia terkejut ketika mendengar kabar kecelakaan Maddie dan segera bergegas ke rumah sakit. Matt merasa terpukul melihat kejadian yang menimpa Maddie. Dia merasa bersalah karena ketidaksediaannya pada saat Maddie membutuhkannya. Dia berpikir ini adalah gara-gara waktu yang diluangkannya bersama Swan. Ditambah lagi, rumah sakit di mana Maddie berada adalah rumah sakit di mana Liz meninggal. Semua kenangan buruk kembali naik ke permukaan, membuat luka lama kembali terbuka. Swan datang ingin menemui Maddie. Sayangnya, Matt yang sedang dalam keadaan kesal, terpukul, dan merasa bersalah ini mengatakan kalau ternyata semua ini adalah keteledorannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Matt sudah tidak tersaring lagi. Terang saja Swan merasa dipersalahkan secara tidak langsung. Setiap kata yang keluar dari mulut Matt terdengar miris dan melukai perasaannya. Matt terkesan menyesali pertemuan mereka berdua. Secara tidak langsung lewat kata-katanya, Matt mendorong Swan pergi dari kehidupannya karena takut prioritasnya bergeser dalam membesarkan Maddie. Swan sangat lapang dada atas sikap Matt. Dia sedih, dia pun kembali pulang dengan hati yang remuk. Maddie kelihatan panik, dia kehilangan kalung ibunya. Suasana keluarga kecil ini pun semakin gak karuan. Howard mengatakan kalau Matt harus berangkat ke Kroasia dan tinggal di sana selama sebulan karena perusahaan akan membuka cabang baru di sana. Howard lebih mempercayai Matt daripada Oscar. Matt meminta bantuan mertuanya di Minnesota agar mau merawat Maddie selama dia di Kroasia. Maddie bertanya apakah Swan juga akan menemani dirinya di Minnesota. Matt mengatakan kalau mereka sudah putus. Mendengar ini, Maddie sangat marah besar. Dia memaksa Matt agar kembali menjalin hubungan dengan Swan. Dia mengatakan kalau dia sangat menyukai Swan seperti dia menyukai kakek dan neneknya. Maddie mengatakan kalau dirinya kesal karena setiap kali yang baik sedang datang selalu diambil kembali darinya. Matt menolak permintaan Maddie. Dalam keadaan kesal, keduanya pun berangkat ke Minnesota. Marion dan Mike senang dengan kedatangan Maddie. Marion memperlihatkan kamar Liz kepada Maddie. Marion juga membawa Maddie ke tempat-tempat yang menyimpan kenangan tentang Liz ibunya. Marion dan Matt kembali berdebat, kali ini seputar peristiwa kecelakaan yang menimpa Maddie. Matt merasa dipojokkan dan memutuskan untuk menginap di rumah ibunya saja. Maddie menolak ajakan Matt untuk tidur di rumah ibunya. Maddie mengatakan dia ingin tidur di kamar ibunya. Dia juga mengatakan dia lebih baik tinggal di Minnesota daripada harus kembali ke sekolahnya St. Joseph dan memakai seragam, sekalipun itu keinginan ibunya. Matt tak bisa memaksa Maddie, dia sendirian ke rumah ibunya.
Maddie merayakan ulang tahun neneknya, Marion. Matt menyadari bahwa anaknya, Maddie, kini telah bertumbuh dan membutuhkan lingkungan yang tepat dalam proses perkembangannya, yakni keluarga. Matt kembali pulang ke kotanya. Matt dan Jordan saling bertukar pikiran. Jordan mengatakan kalau Matt sebenarnya terlalu keras pada dirinya sendiri. Howard memanggil Matt ke ruangannya dan mengatakan bahwa Howard akan dipindahkan karena naik jabatan. Howard merekomendasikan Matt untuk menggantikannya sebagai pimpinan baru. Tetapi ini justru akan membuat Matt lebih sering pergi dinas ke luar negeri. Matt senang sekali mendapatkan promosi ini. Permainan kali ini terasa janggal. Mereka bertiga merasa sangat kehilangan Maddie. Matt berusaha mengusir kegalauannya dengan berbagai cara, namun hatinya tetap merindukan anaknya yang tomboy itu. Dia menemukan kalung Maddie yang hilang. Matt mengajak Oscar untuk menemani perjalanannya ke Kroasia karena Oscar lebih fasih berbahasa Kroasia. Selama di bandara, Matt melihat hal-hal di sekitarnya yang justru membuatnya semakin galau dan sangat merindukan Maddie. Dengan mendadak, Matt memutuskan untuk tidak berangkat dan menyerahkan urusan pekerjaan di Kroasia kepada Oscar. Matt pun terbang menuju Minnesota. Marion terkejut. Maddie senang luar biasa. Dia kembali mengenakan kalung ibunya. Hubungan Matt dan Marion pulih kembali. Matt dan Maddie kembali pulang. Matt dan Maddie menjumpai Swan. Matt meminta maaf karena telah bersikap bodoh. Hubungan mereka pun kembali pulih.